Oke, welcome back to my channel. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah digital makeup, ya. Jadi bagaimana merias wajah dengan menggunakan Photoshop. Dan kali ini kita punya sebuah foto yang sudah saya retouch, ya. Jadi jerawatnya sudah saya hilangkan, sudah saya bersihkan, namun masih standar karena make upnya itu masih make up gitu ya, make upnya tipis gitu. Nah, kita akan membuat make upnya itu menjadi lebih bold ya. Dan oleh karena itu kita akan buka file ini ya. Jadi filenya nanti akan bisa teman-teman download di dalam link yang dibagikan di deskripsi. Dan ini adalah merupakan model makeup yang saya foto di rumah ya. Nah, ini. Kalau kita lihat alisnya di sini ya, alisnya ini masih kurang tebal ya karena masih ada putih-putih gitu ya. Mungkin karena kena sinar lampu atau mungkin nggak tahu apakah ini uban. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Memperbaikinya hanya dengan menggunakan brush ya. Jadi kita pakai brush tool sini ya. Kemudian kita download dulu brush alis ya. Jadi kita downloadnya ke sini ya. Di sini ada roda gigi, kita tekan sini, kemudian load brush ya. Di load brush itu di dalam file yang saya berikan di sini ada yang namanya alis ya. Di sini alis, kita tinggal load. Begitu di load, di paling bawah sini ada alisnya ya. Nah, kita pakai saja alis yang nomor 79 ini ya. Kemudian kita pakai warna hitam. Sebelumnya saya pakai new layer ya, new layer dulu. Kemudian kita supaya rapi, kita pakai seleksi dulu ya, seleksi dulu dengan menggunakan pen tool. Sini adalah pen tool. Lalu kita mulai memberikan batas-batas alis. Jadi waktu kita nanti ngebrush itu tidak terlalu kemana-mana ya. Nah, di sini. Kalau sudah selesai membuat kurva tertutup ini, tinggal klik kanan, lalu kemudian make selection. Ya. Ini radiusnya saya pakai 10 pixel. Ya. Seperti ini. Ya. Kemudian kita bikin lagi satu. Sini. Kita klik kanan, kemudian make selection, radius 10, oke. Ya. Sebentar. Kita klik kanan, make selection, kemudian kita tambahkan add, karena kita yang tadi sudah ada, jadi kita tinggal tambahkan saja add. Oke. Ya, jadi kita punya batasan-batasan dari alis. Nah, setelah itu kita tinggal brush saja ya. Kita sesuaikan diameternya. Ya, kemudian kita alis. Saya pikir di sini untuk alis sebelah sini ya. Ya, secara perlahan sampai memenuhi sampai hitam ya. Jangan khawatir kalau misalkan terlalu hitam, nanti opacity bisa kita kurangi. Nah, seperti itu. Kemudian dengan alis yang belah sini ya, kita pakai alis yang satu lagi yang 58. Oke.
Oke, kita akan cabut dulu standar seleksinya dengan Ctrl D ya. Nah, ini sebelum, ini sesudah. Jadi alisnya sudah menjadi tebal. Tapi mungkin wah terlalu tebal nih. Nah, opacity sini bisa kita kurangi ya. Kita kurangi seperti ini ya. Ini sebelum, ini sudah menjadi lebih tebal ya. Jadi alis yang tadi hampir nyaris kurang tebal itu bisa kita tambahkan dengan brush alis. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan ya? Kita akan lakukan dengan memakai HDX Makeup ya, Action HDX Makeup. Di mana itu? Nah, di sini sudah saya taruh HDX Makeup. Teman-teman bisa download di dalam deskripsi. Link yang saya bagikan dalam deskripsi. Tinggal diklik 2 kali saja. Tinggal diklik 2 kali, dia akan masuk lagi ke dalam Photoshop. Lalu sepertinya tidak terjadi perbedaan. Nah, oleh karena itu harus dipanggil dulu ya ke window, lalu kemudian kita pilih action. Nah, di paling bawah ini ada HDX Makeup, tinggal dibuka ya. Kemudian kita lihat di sini sudah ada beberapa action ya, ada warna bibir, ada shading, ada bayangan mata, pewarna pipi dan rambut ya. Kita mulai dari warna bibir ya. Kita klik situ, kemudian kita tinggal play. Oke, ini adalah lipstick. Nah, oleh karena itu di sini ada kotak masking hitam ya. Jadi kita akan berikan dulu areanya, area daripada bibir. Ya, seperti ini. Kita pakai gosok ya dengan brush bulat. Ya, brush bulat. Brush bulat yang merupakan pinggirannya itu gradasi. Jadi ini merupakan yang soft front ya, soft front 125. Kita kecilkan, kemudian kita brush saja karena ini maskingnya adalah hitam, berarti pastikan warnanya adalah putih yang di atas ini ya. Kemudian kita pakai brush opacity 100, flow 100, lalu digosok. Ya. Ini adalah warna bibirnya. Ya, kita gosok saja. Oke, kita sudah memberikan batasan mengenai untuk bibir ya, bibir. Ini sebelum, ini sesudah ya. Nah, mungkin teman-teman, saya ingin punya acuan warna, apakah ini warnanya cocok atau enggak. Nah, oleh karena itu saya punya suatu contoh ya, contoh make up orang lain gitu ya, yang kan kita tiru sini. Ya, kemudian kita akan taruh dia bersebelahan supaya kita bisa enak lihatnya. Yaitu kita ke window, lalu ke range, lalu kita pilih to up vertical. Seperti ini. Ya, jadi kita atur saja. Jadi ini adalah acuan untuk makeup kita. Ya. Nah. Oke, kita kembali ke gambar ini. Ya. Lalu kemudian saya ingin warna lipstiknya itu sama dengan contoh. Oleh karena itu kita buka foldernya. Ya, di sini sudah ada jenis-jenis warna makeup, warna bibir. Ya, kita bisa pilih saja. Yang kita bisa sesuaikan dengan sampel yang kita mau. Ya. Jadi tinggal diklik saja, matanya dibuka, ya, lalu kita pilih. Bisa juga dengan kombinasi, misalkan warna merah ini, kemudian dengan warna ini, ya. Nah, oke, saya mungkin seperti ini ya, seperti ini warna bibirnya. Oke, kalau misalkan wah ini terlalu merah, nah opacity tinggal dikurangi. Nah, ini sebelum, ini sudah. Jadi mudah sekali dengan menggunakan HDX Action itu ya. Oke, kita kembali ke Action, ya kita buka Actionnya, lalu kita pilih bayangan mata. Ya, kita pilih bayangan mata dulu ya. Kemudian kita tinggal play.
Nah, bayangan matanya kita akan mirip dengan bayangan mata dari contoh ini, ya. Namun sebelumnya kita akan memberikan dulu tanda seleksi, ya. Jadi supaya warnanya itu tidak kemana-mana. Ya. Kita pakai pen tool kembali, kemudian kita kasih seleksi, ya. Sini. Kita hanya ngasih titik-titik saja. Oke, sepertinya seperti ini. Kita klik kanan, kemudian make selection. Ini radiusnya 10. Oke. Kemudian kita lakukan lagi di sebelahnya. Seperti ini. Klik kanan, make selection. Nah, yang ini jangan new ya. Kalau yang new nanti yang sudah kita buat akan hilang. Oleh karena itu kita add. Jadi kita tambahkan. Add radiusnya 10 pixel. Oke, ya. Jadi kita punya 2 mata. Nah, setelah itu kita tinggal ke kotak masking, ya, kotak masking. Lalu kita pakai brush. Ya, karena kotak maskingnya adalah hitam, pastikan warnanya adalah putih. Kita pakai brush. Opacity 100, flow 100, lalu kita tinggal gosok, ya. Ini gosok. Jangan kena mata ya, hanya bagian luarnya saja dari mata. Oke, kalau misalkan kelebihan masuk ke dalam mata, tinggal diganti warnanya menjadi hitam, tinggal gosok kembali. Ya, jadi hanya bagian shadow eye. Eyeshadow. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama di mata yang satunya lagi. Nah, nah, setelah itu kita akan cabut tanda seleksinya dengan Ctrl D. Nah, kalau kita perhatikan ini terlalu batasannya terlalu nyata gitu ya. Saya pengennya agak sedikit blur-blur di bagian pinggirnya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal dibalikin saja warnanya menjadi hitam di atas. Lalu kita pakai brush yang rada besar, kemudian kita gosok agak jauh ya. Sehingga dia membentuk batasan yang lebih bergradasi seperti ini. Ya, itu eyeshadow. Lalu kemudian warnanya pengen sama seperti contoh ya. Oleh karena itu kita buka foldernya, lalu kita bisa pilih warna yang kita mau ya. Oke. Saya pilih warna orange ya. Ya, orange. Jadi hampir sama dengan contoh seperti ini. Sip. Ya. Lalu kemudian apalagi yang akan kita lakukan ya. Kalau misalkan eyeshadow-nya terlalu gelap, ini bisa kita kurangi lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali ke action, lalu kita pilih apa? Pewarna pipi. Ya, kita tinggal play situ. Secara otomatis dia akan memberikan warna-warna pemerah pipi. Ya. Nah, setelah itu kita bisa berikan batasannya lagi, ya, karena ini adalah dikasih kotak masking hitam, pastikan warnanya adalah putih. Kita kembali ke brush, lalu kita gosok bagian yang ingin dimerahkan pipinya. Ya. Oke. Di sini warnanya lebih putih ya, karena memang kena cahaya dia. Oke. Nah, misalkan ada yang keluar-keluar dari pipi, gampang ya, tinggal ditekan tombol X atau ini ada bolak-balik.
Klik, jadi warna hitam ada di atas, tinggal digosok aja bagian yang di luar pipi tadi. Oke, kalau kita lihat contoh di sini warna blush on-nya atau pemerah pipinya itu bukan warna pink ya, tetapi warna coklat seperti ini. Kita tinggal buka saja, kemudian kita pilih warna coklat yang gelap. Nah, seperti ini ya, warna gelap seperti ini. Atau teman-teman mau berkreasi, misalkan mau warna orange atau warna merah, atau kombinasi dari warna orange dan merah gitu ya. Oke, saya pikir coklat saja ya, brown blush. Oke, setelah itu kita kembali ke action, lalu kita pilih bagian yang shading ya. Tentu di dalam pengen warnanya itu seperti ini ya, contohnya itu ada gelap terangnya itu terlihat jelas ya. Kita pakai shading lalu kita play. Nah, karena shading itu untuk memberikan efek 3 dimensi, karenanya kita akan membuat lebih hitam bagian-bagian yang memang sudah gelap ya. Kita kembali ke kotak masking hitam, pastikan warnanya adalah putih, lalu kita tinggal gosok saja bagian-bagian yang memang pengen lebih hitam. Nah, seperti ini ya. Jadi lebih membuat efek 3 dimensi. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Ya. Oke, kita lihat. Sebelum, sesudah. Misalkan ada yang bagian-bagian yang kegosok yang kita tidak mau, tinggal dibalikan saja warnanya. Ya, jadi di atas adalah hitam. Kita tinggal gosok bagian yang tidak ingin terkena gosokan shading. Seperti ini. Sebelum, sesudah. Oke, misalkan oh ini terlalu gelap ya, saya pengennya agak sedikit terang, ini opacity tinggal dikurangi ya, ini sebelum, sudah. Oke. Sip. Kemudian apalagi, kemudian kita ke bagian rambut ya. Rambutnya kita tinggal play saja. Nah, misalkan teman-teman pengen warna rambutnya bisa menjadi warna-warna cat rambut gitu ya. Warna selain hitam mungkin pengennya pirang atau pengennya coklat. Nah, ini sudah saya sediakan di situ. Oke, sudah. Nah, di sini sudah dikasih tahu diberikan kotak masking hitam untuk memberikan batasan rambutnya ya. Oleh karena ini hitam, berarti pastikan warnanya adalah putih. Kita tinggal brush saja bagian-bagian rambut. Sini bagian rambut.
Oke, setelah itu kita bisa pilih warna rambutnya, kita buka foldernya, lalu kita bisa pilih misalkan pengen warna coklat seperti ini atau warna pirang. Oh, ini bukan pirang ya, putih ya. Kemudian atau black, black hitam banget atau colorful ya. Oke, saya pikir lebih coklat seperti ini lebih keren ya. Coklat sama seperti contoh nih, contohnya juga coklat. Oke, saya pikir sini ada bagian yang harus kita perbaiki. Artinya oke, misalkan dirasakan terlalu kuat coklatnya, tinggal opacity bisa kita turunkan. Oke. Ini sebelum, ini sudah. Sebelum, sudah. Oke. Kemudian apalagi yang akan kita lakukan? Ya, saya pikir saya akan memberikan highlight-nya lebih kuat. Karena kalau kita lihat di contohnya ini, terang-terangnya ini sangat tajam ya. Kita akan buat dia lebih tajam. Caranya mudah, adalah kita tinggal memberikan kurva. Ya, kita kurva, lalu di bagian kurva ini kita naikkan saja setengah seperti ini. Ya. Setengah kotak ke atas. Lalu kita tinggal buat kotak maskingnya ini menjadi hitam. Kita klik 2 kali, lalu invert. Nah, setelah itu kita ingin memberikan warna-warna yang terang. Jadi kita tinggal pakai brush warna putih, ya, warna putih. Kemudian kita berikan misalkan di bagian daerah T sini, ya. Bagian T, kemudian bagian tulang hidung, ya. Kemudian di bagian pipi sini, bagian dagu, ya, kalau kita lihat di sini dagu. Oke. Sini. Kemudian di bagian tulang sini, ya, bagian leher sedikit, kemudian di bagian dada supaya kelihatan lebih bersih gitu. Oke. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa harus di-blurkan, ya. Kita tinggal ke filter, lalu ke blur, kita ke Gaussian blur. Kita pilih blurnya. Kita pilih blurnya. Oke. Tinggal di-oke-kan ya. Jadi warnanya bisa lebih terang. Ini sebelum, ini sesudah. Jadi highlight-nya lebih kuat ya. Namun supaya lebih menyatu lagi dengan gambar, ini opacity bisa kita kurangi ya. Atau juga dengan kita klik kanan lalu ke blending option. Nah, kita perhatikan di sini blend if ya. Nah, ini ada, kita pilihnya underlying layer. Tinggal kita, ini ada segitiga kiri kanan. Kita buka dulu ya segitiganya ini. Dengan menekan tombol Alt lalu kita ketuk di sini. Ketuk sehingga dia terbuka, kita tinggal bisa pecah. Nah, sama yang sebelah kanannya, kita tinggal pakai Alt, kita ketuk situ, kemudian kita geser. Ya. Sehingga perpindahan gradasinya itu agak lebih smooth, ya, lebih halus. Ya, ini sangat halus sekali. Kita kesini. Oke ya, kita tinggal oke. Jadi ini sebelum, ini sesudah. Jadi ada lebih highlight. Tinggal kita kurangi lagi supaya lebih menyatu dengan si gambar. Ya, oke. Ini sebelum, sudah. Nah, kemudian kita akan satukan lagi semua ya. Kita dengan 4 tombol. Kita tekan tombol Ctrl, Alt, Shift, dan E. Akan terbentuk satu layer baru, ya, satu layer baru di mana itu merupakan hasil dari proses di bawahnya. Nah, kita akan mulai membuat warnanya itu menjadi sama seperti ini. Caranya adalah ke filter, kemudian ke kamera raw,
Kemudian kita pilih bagian dari kalibrasi ya. Jadi kita pilih kalibrasi, di sini kita buka, lalu kita mulai geser di bagian green dan blue-nya. Ya, kita geser supaya coklatnya menjadi sama seperti di contoh. Ya, saya pikir menjadi hampir sama ya, kita tinggal oke kan. Jadi ini sebelum, ini sesudah ya. Jadi warnanya lebih coklat lagi. Nah, kemudian untuk yang terakhir supaya lebih dramatis lagi, saya ingin memberikan spot pada wajahnya ya. Oleh karena itu kita buat lagi new layer ya, new layer. Kemudian kita akan isi dengan ke edit, ke fill ya, kita isi dengan warna hitam dulu. Kita oke kan, sehingga kita akan mendapatkan layer warna hitam seperti ini ya. Kita kurangi opacity-nya, kemudian kita ke bagian elliptical marquee tool, kemudian kita buat dia suatu apa ini, bulatan ya. Nah, bulatan. Kemudian filternya ya, kita klik kanan di sini, kita pilih filter, itu kita pilih 300 pixel. Oke. 300 pixel, kemudian kita tinggal tekan delete. Nah, seperti delete sini. Kemudian kita hapus tanda seleksinya dengan Ctrl D ya. Lalu opacity bisa kita kurangi lagi. Oke. Jadi ini sebelum, ini sesudah, sebelum, sesudah. Kita bisa atur, kita Ctrl T ya untuk mengatur kemiringan seperti ini. Kemudian kita perbesar. Jadi seolah-olah memberikan vignette pada foto. Sebelum, sesudah, sebelum, sesudah. Jadi ini lebih dramatis lagi. Nah demikian teman-teman, dengan menggunakan action kita bisa make up model tanpa kita bersusah payah. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya.